Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 hari Jumat ya. Jadi besok tanggal 3 Maret 2022 libur untuk memperingati Hari Raya Nyepi. Jadi yang merayakan Hari Raya Nyepi, saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Jadi untuk video kali ini saya akan bahas totalnya kurang lebih ini agak banyak ya, 18 saham. Tapi saya bagi menjadi 3 bagian ya. Nanti bagian pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini bagian pertama. Untuk bagian kedua dan ketiga bersambung. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kemudian sebentar, saya akan mengumumkan untuk event yang akan datang ya untuk hari Jumat ya. Sebentar saya ganti dulu slide-nya. Jadi untuk hari Jumat yang akan datang ini tanggal 4 Maret 2022 akan ada event atau kegiatan kerjasama Sam Profit dengan Kontan ya. Jadi saya akan mengadakan event untuk istilahnya itu edukasi atau kalau dari Kontan itu dia istilahnya share and learn ya. Jadi pembahasannya mengenai prospek bank digital di tahun 2022. Jadi bagi yang trading di saham bank digital ataupun untuk investor ya, kalau yang berminat kira-kira ingin tahu prospeknya untuk di tahun 2022 itu seperti apa, nanti akan dibahas oleh expertnya di bidang perbankan, David Sumual ya. Jadi dia adalah ekonom Bank BCA yang sudah senior, sudah terkenal. Dan juga nanti secara fundamental dan teknikal untuk beberapa bank digital akan saya bahas juga. Tanggalnya 4 Maret 2022, jamnya jam 2 sore sampai jam 4 sore ya, waktu Indonesia bagian Barat. Tiketnya hanya sekitar 150.000 ya. Jadi pendaftaran bisa langsung ke linknya bit.ly terus _ SL terus -BCA ya, atau langsung WA ke nomor 0821 1340 4148 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi prospeknya kira-kira gimana, terus bank-bank apa aja yang kira-kira masih prospek di tahun 2022 ya, seperti itu ya. Kalau untuk trading maupun untuk investasi, untuk trading kecenderungan untuk jangka menengah ya, seperti itu ya, bukan jangka pendek 1-2 hari enggak ya, supaya kita mendapatkan profit yang luar biasa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup untuk event pengumuman eventnya. Saya lanjut langsung dengan analisa saham untuk hari ini ya. Saya mulai langsung hari ini. Yang membuat luar biasa adalah saham Bumi ya. Jadi Bumi setelah sentuh Rp50 ya di bottomnya ya, dia berhasil rebound hari ini, naik ke 54. Jadi pertanyaannya apakah boleh buy untuk Bumi ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sih untuk emiten Bumi ini terus terang aja fundamentalnya dari dulu memang dia seringkali kurang begitu bagus ya kalau untuk Bumi ya. Pun dari sisi manajemennya katanya ada perbaikan, tapi sepertinya sih belum terlalu direspon positif oleh investor ya, seperti itu ya. Jadi kalau hari ini rebound, bagaimana Pak Sunar? Apakah sudah boleh buy atau bagaimana gitu ya? Jadi kalau kita lihat di sini yang sudah punya untuk saham Bumi ya, ya pasang aja trailing stopnya di angka 52 ya. Jadi di sini sudah pernah saya sebutkan 52 itu saya tarik sebelumnya garis Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 52, bagi yang sudah punya Bumi, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya ya, karena dia ada kemungkinan kembali lagi ke 50 ya. Nah kalau sudah ke 50, kita nggak akan pernah tahu kapan dia akan diangkat naik lagi ya, seperti itu ya. Kalau kondisi seperti ini, kalau yang mau buy, saran saya sih masih belum ya. Tunggu minimal, kalau mau amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik. Ini kalau kita perhatikan di sini ada low-nya di 58 ya. Kalau mau lebih amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 58. Nah pertanyaannya Pak Sunar, kalau sudah tunggu di atas 58 apakah ketinggalan? Menurut saya sih tidak ya. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 58, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas sini ya, 63, yang mana adalah Fibonacci retracement 78,6% sebelumnya ya, ketika swing low-nya di 52 dan swing high-nya di angka 102 ya. Jadi untuk Bumi ini menurut saya yang belum punya, buy-nya bertahap aja, tapi bukan sekarang ya. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 58, buy. Naik ke atas 61, buy.
naik ke atas 63 tambah lagi dan seterusnya. Tentu saja ini resikonya tinggi ya. Kalau mau resikonya agak maksudnya resikonya agak mengecil ya, ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, yaitu di atas 72 ya di sini ya. Karena kalau dia selama di bawahnya 72 dia masih resiko turun lagi ke bawah ya. Di area Fibonacci retracement-nya ini support terdekatnya di sekitar 63 ya. Kalau dia turun lagi ya, kalau dia gagal bertahan atau breakout di atas 72 ya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk bumi ini tunggu aja, kalau mau buy naik ke atas 58 kita buy-nya bertahap aja, naik ke atas 61 tambah lagi, naik ke atas 63 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk emiten bumi ya. Mudah-mudahan aja dia lancar. Ini volumenya juga tinggi, tapi ini terus terang aja khusus bagi yang berani resiko tinggi ya, karena fluktuasinya juga lumayan tinggi, fundamentalnya juga masih kurang bagus ya. Kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya untuk BBCA. Hari ini dia berjuang untuk naik ke atas 8250, candlenya merah ya, jadi koreksi ya. Menurut saya sih koreksinya masih cukup wajar ya. Jadi saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atasnya 7950 dan maksimum di 7875 ya. Dia masih cukup bagus ya, potensialnya masih bisa breakout ke atas 8250 dengan target berikutnya di 8600. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 7950 dan 7875. Maksimum di 7750 lah ya kalau mau pasang stop lossnya maksimum kalau yang trading buy di emiten BBCA. Kemudian yang mau buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu aja buy on weakness di area 7600. Artinya dia kalau koreksi turun di bawah 7600, kalau berhasil rebound naik ke atas 7600 silakan buy. Naik ke atas 7750 tambah lagi atau average up, naik ke atas 7875 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja untuk BBCA. Mudah-mudahan dia lancar ya. Ya saya nggak mengharapkan koreksi, nggak, cuma saya hanya menginformasikan aja kalau yang mau beli tapi belinya nggak berani beli sekarang, maunya buy on weakness ya. Kalau dia koreksi ya tunggu aja di 7600. Kalau dia masih di bawah 7600 jangan beli dulu, ada kemungkinan dia masih testing area 7350 lagi ya kalau dia masih turun lagi. Jadi belinya itu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya kita buy-nya, seperti itu ya. Atau kalau posisi sekarang kalau mau buy high sell higher, kalian tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 8250 dengan target price-nya di 8600 dan 9000. Jadi apakah ketinggian Pak Suntar? Enggak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, kalau dia uptrend-nya masih cukup bagus, kalau dia masih bisa breakout lagi naik ke atas 8250, maka kita masih boleh buy up atau buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBCA. Berikutnya untuk Adaro Energy. Jadi Adaro ini kalau kita lihat di sini stop loss-nya dia sudah saya berikan ya, trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2600. Kalau yang mau buy on weakness di area 2400 ya. Memang di sini dia masih cukup bagus ya. Jadi selama dia bertahan di atas 2400 dia masih cukup bagus. Ini area untuk buy on weakness bagi yang belum punya ya. Kalau mau buy saran saya kan karena dia masih testing 2600, tunggu aja kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya high yang hari ini ya. Jadi naik ke atas 2740 mau buy yang belum punya, kalau yang mau buy high sell higher atau mau average up ya, naik ke atas 2740 buy, naik ke atas 2800 tambah lagi dengan target price-nya di 3000. Jadi untuk Adaro ini walaupun hari ini candle merah sebenarnya sih uptrend-nya masih cukup bagus ya, sejak dia breakout di atas 2400. Jadi belinya tunggu di area buy on weakness 2400 atau 2200. Atau kalau sekalian sudah berhasil breakout ke atas 2800 kita buy. Untuk yang berani buy high sell higher. Kalau nggak berani ya tunggu aja buy on weakness atau belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kalau naik ke atas 2850 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi. Dia akan berusaha untuk testing area target price-nya di 3000-an. Itu terdekatnya untuk Adaro. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Indika Energy. Jadi Indika Energy sudah saya sebutkan kemarin ya. Kalau yang mau buy high sell higher naik ke atas 2670 silakan buy. Tapi ternyata kok ekornya panjang ke atas Pak Sunar setelah sesi 1 break ya. Jadi sekarang masih sesi 1 break ya. Jam 12.56 waktu Indonesia bagian barat. Ya kalau dia sudah berhasil break up buy. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya gagal, jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Memang saya sudah sebutkan fluktuasinya tinggi. Ekor panjang ke atas bukan berarti dia bakalan langsung koreksi, belum tentu ya. Buktinya hari ini masih bisa higher high. Jadi kalau posisi sekarang yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya. Karena garisnya sudah saya berikan 2670 ya. Jadi kalau turun di banyak 2670
lebih baik sih amankan profit dulu kalau yang belum pasang ya. Seperti itu ya. Jadi yang mau buy and weakness tunggu aja di area 2250. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Karena kalau dia masih turun di bawah 2250, dia akan kecenderungan turun di bawah 2200 dengan target support berikutnya di sekitar area 1940 sampai dengan 2000 ya. Jadi kita kalau buy and weakness itu tunggu rebound atau mantul. Posisi sekarang ekor panjang ke atas masih ada harapan. Mudah-mudahan aja lancar dia naik ke atas 2980, target price-nya di 3270 ya. Kurang lebih untuk Indica Energy seperti itu. Kalau yang mau buy high sell higher, ya kan? Untuk posisi sekarang karena dia ekor panjangnya ada 2 di sini, saran saya sih lebih baik tunggu aja buy on weakness ya. Ataupun kalau mau buy high sell higher ya tunggu sekalian naik ke atas 2980, target price-nya di 3270. Tapi resikonya sih cukup tinggi ya. Terakhir ini karena sentimennya dia divestasi PTRO kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi sentimennya sepertinya direspon positif ya. Tapi kalau kita lihat di sini fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Mudah-mudahan dia lancar ya, naik lagi. Tapi tetap pasang trailing stop dan stop loss ya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Cukup ya. Berikutnya untuk Antam. Hari ini masih bisa naik lagi walaupun candlenya mengecil ya, range-nya ya. Higher high, higher low. Dan di sini close-nya masih higher ya dibandingkan dengan kemarin ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia masih ada berusaha untuk breakout ke atas 2370. Yang sudah punya sudah saya sebutkan trailing stopnya di 2310 atau di 2250 ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Trading itu mudah ya kalau sudah ada panduannya garis-garisnya. Jadi untuk Antam ini bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas enggak ya. Sebelumnya ketika dia masih di bawah saya sudah sebutkan kalau mau buy on weakness paling awal di 1840 ya. Itu kalau curi start naik ke atas 1900 tambah lagi. Tapi kalau mau amannya tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 2020 kita buy ya. Dan saya ini garisnya sudah saya bantu naik ke atas 2100 tambah lagi, naik ke atas 2170 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin ngikutin channel saya menonton ya kan, mencatat dan pasang automatic order buy dan juga automatic order sell ya untuk trailing stop dan stop loss-nya. Profitnya lumayan ya, luar biasa ya. Jadi garis-garis ini acuannya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kemudian dan juga average up. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2370 mau tambah lagi atau buy up atau average up, atau bagi yang belum punya ya kalau mau buy high sell higher silakan, target price-nya masih bisa ke 2490 dan 2630. Jadi saya fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Jadi saya bukan pakai ilmu meramal, enggak. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan berdasarkan kurang lebih area support resistennya ya. Dari swing high dan swing low sebelumnya ya, di sini ya kurang lebih area konsentrasi candlenya 2370, berikutnya lagi di sini swing high-nya di 2490, berikutnya lagi di 2630 ya, seperti itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan aja dia masih lancar ke atas tapi tetap pasang trailing stop dan stop loss. Kalau sudah kena trailing stop ya, misalnya sebentar saya sudah pasang trailing stop di 2310 sudah kejual ya, nanti buybacknya ada dua pilihan, tunggu buy on weakness di area 2020, artinya kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy, atau buy high sell higher, jadi naik ke atas 2370 kita buy buyback ya istilahnya ya, lanjut ke atas seperti itu ya. Tapi buy-nya bertahap aja, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Kurang lebih cukup. Satu lagi untuk MDKA. Jadi MDKA dia sudah saya sebutkan selama di atas 3770 ya, dia masih cukup bagus. Area buy and weakness sudah saya sebutkan mulai dari sekitar 3500 ya. Jadi rebound ke atas 3610 saya sudah bantu di analisa sama Rian, sudah bilang boleh buy ya, bagi yang mau buy, buy-nya bertahap aja, dan 3770 ke atas boleh tambah lagi dan seterusnya ya. Memang di sini 3900 seringkali naik turun ya, tapi selama di atas 3770 dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop loss-nya di 3770. Yang belum punya ada dua pilihan, kalau mau buy on weakness ditunggu di area 3770 atau 3500. Artinya kalau dia turun di bawahnya 3770, kalau dia berhasil rebound atau mantul kita barusan buy, seperti itu ya. Kalau misalnya contoh kasus ini ya, dia berhasil rebound ke atas 3770 kita buyback ya. Stop loss-nya pasangnya di garis berikutnya lagi di bawahnya 3610 ya. Jadi kalau belum kena stop loss-nya dia akan masih ada potensial untuk berusaha untuk naik lagi ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya ya. Jadi tinggal ikutin aja, nggak perlu terlalu bingung berita kiri kanan ya. Apalagi ngurusin berita geopolitik yang jauh hubungannya dengan Indonesia ya. Seperti itu ya.
Walaupun mungkin ada dampaknya, tapi menurut saya sih nggak terlalu besar ya sejauh ini ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja kita masih tetap selamat, nggak terganggu ya perekonomian kita, itu yang paling penting. Saran saya karena ini harga komoditas, maksud saya emiten yang berhubungan dengan harga komoditas emas dan juga nikel dan beberapa tambang ya, batu bara ya. Jadi menurut saya sih fokusnya di harga sahamnya aja, pergerakan harga sahamnya. Jadi bukan di harga komoditasnya ya, supaya nggak bingung ya. Takutnya seperti gini ya, harga emas naik tinggi, kok MDKA kok nggak naik tinggi, kok nggak ngikutan gitu. Ya kan nggak pasti ya, karena Anda tradingnya di sahamnya MDKA, bukan di komoditasnya emasnya ya. Jadi jangan salah paham, kurang lebih seperti itu. Ini untuk bagian pertama, saya bagi menjadi 3 bagian ya, nanti bersambung bagian kedua dan bagian ketiga. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup untuk hari ini 2 Maret 2022 sampai dengan Jumat 4 Maret 2022. Besok libur ya, memperingati Hari Raya Nyepi. Terima kasih banyak. Seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya ya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.